Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Virgo Alifian dari Teknik Biomedis Universitas Airlangga dengan NIM 026. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa solusi dari contoh-contoh soal yang ada pada buku Fundamental of Biomechanics, Equilibrium, Motion, and Deformation. Jadi yang pertama adalah kita akan membahas solusi dari problem 5.5, di mana problem dari 5.5 ini solusinya adalah sudah saya buat kurang lebih adalah sebagaimana tampil di layar. Jadi yang pertama adalah kita harus memodelkan terlebih dahulu model tungkai dari orang yang dimaksud pada contoh tersebut. Nah, pada soal tersebut ada seseorang sedang berdiri bertumpu pada salah satu kaki. Di sini ada kaki kanannya, kaki kirinya diangkat sehingga dia bertumpu sepenuhnya adalah kaki kanannya menopang seluruh tubuhnya. Nah, jadi ketika dimodelkan akan membentuk seperti ini. Lalu untuk menyederhanakan bentuk model ini, kurang lebih akan memiliki bentuk yang sama seperti ini. Nah, di mana di sini ada titik O, di sini ada titik A, ada titik B, dan juga ada titik C. Nah, pada wilayah ini ada gaya F-join yang diberikan pada titik O. Ada F-join yang diberikan pada titik O. Nah, pada bagian ini apabila diperbesar akan menjadi bagian ini, gitu. Jadi ada F-join yang diberikan pada titik O, di mana dia akan membentuk sudut gamma terhadap sisi horizontal, sumbu horizontal. Nah, ketika dibuat komponennya, dia Fj ini terdiri atas komponen Fgx dan juga Fgy, di mana Fj dan Fgx ini memiliki sudut sebesar gamma. Lalu di sini ada titik A. Di titik A itu ada FM atau gaya muskular gaya otot oleh hip abduktor, di mana FM ini membentuk sudut theta dari sumbu horizontal. FM ini karena dia membentuk sudut, maka dia dapat istilahnya adalah diproyeksikan menjadi komponen-komponen gaya yang bentuknya, yakni ada FMX dan juga FMY. Kemudian di sini ada jarak dari titik O ke titik A itu disebut dengan A kecil. Bila mana A kecil ini apabila kita komponenkan itu ada AX, di sini AX dan juga AY. AX ini adalah jarak dari titik O ke titik A apabila diproyeksikan sejajar sumbu X. Sementara AY itu adalah jarak dari titik O ke titik A apabila diproyeksikan sejajar sumbu Y. Garis yang dibentuk oleh titik OA, dia membentuk sudut alfa. Nah, sudut alfa ini adalah sudut antara leher femoralis dengan sumbu horizontal, besarnya sekitar 43 derajat. Sementara beta itu adalah sudut antara sumbu panjang poros femoralis dengan sumbu horizontal, yang mana besarnya adalah sekitar 79 derajat. FM ini adalah besarnya 2062,6 Newton, theta besarnya adalah 69 derajat. Kemudian di sini adalah kita kembali ke gambar ini. Di mana di gambar ini kita melihat bahwasanya pada titik B ada gaya W1. Gaya W1 ini adalah gaya gravitasi yang bekerja pada kaki sebesar 125 Newton. Dan juga ada gaya Fc yang bekerja pada titik C yang merupakan ground reaction force C atau gaya reaksi ground pada titik C. Nah, panjang atau jarak dari titik A ke titik B disebut dengan B kecil. Jarak dari titik A ke titik C disebut dengan C kecil. Jarak dari titik O ke titik A disebut A kecil. A kecil itu panjangnya 0,086 meter, B kecil 0,343 meter,
C kecil 0,894 meter. Nah, masing-masing jarak ini bisa kita proyeksikan ke arah sumbu X dan juga sumbu Y sehingga menjadi PX, PY, CX, CY. Nah, PX ini adalah jarak dari titik A ke titik B pada ketika sejajar sumbu X. Kemudian BY adalah jarak dari titik A ke titik B ketika sejajar sumbu Y. CX jarak dari titik A ke titik C ketika sejajar sumbu X. CY jarak dari titik A ke titik C ketika sejajar sumbu Y. Nah, kita tahu bahwasanya Fm itu memiliki komponen gaya Fmx dan Fmy. Fmx itu berarti adalah besarnya gaya Fm dikalikan dengan cos θ-nya. Sorry, untuk Fmy berarti adalah besarnya gaya Fm dikalikan dengan sin θ-nya. Sementara untuk Fmx itu adalah besarnya gaya Fm dikoskan dengan sudut θ-nya. Begitu juga dengan Fj. Untuk Fjy berarti adalah Fj disinkan dengan gamma. Sementara Fjx itu adalah Fj dikoskan dengan gamma. Dari informasi ini, kita bisa jabarkan lagi bahwasanya FMY sama dengan FM sin theta. Kita tahu FM besarnya 2062,6. Sin theta, tetanya 69 derajat. Nah ini. Sehingga nilai dari FMY adalah sekitar 2062,6 sin dikalikan dengan sin 69 derajat adalah sekitar 1925,60299 Newton. Sedangkan untuk Fmx berarti Fm cos theta, Fm-nya besarnya 2062,6 dikalikan dengan cos theta-nya adalah 69 derajat, maka besarnya menjadi 739,16973 Newton. Kita tahu bahwasanya eh, kondisi sistem ini berada pada kondisi equilibrium atau kesetimbangan, sehingga semua gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini bernilai 0. Kita tinjau terlebih dahulu gaya pada sumbu X. Gaya pada sumbu X haruslah bernilai 0. Ketika kita melihat di sini, pada sistem ini ya, pada sistem ini keseluruhan, baik itu gambar atas maupun gambar yang bawah, kita mengetahui bahwasanya gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X itu ada gaya Fmx dan juga ada gaya Fjx. Fmx arahnya ke arah kanan, Fjx arahnya ke arah kiri. Sehingga apabila saya modelkan maka Fmx dalam arah kanan maka positif dikurangi Fjx. Kenapa dikurangi? Karena Fjx bernilai negatif karena menuju ke arah kiri. Kemudian sama dengan 0. Ini artinya maka Fmx adalah sama dengan Fjx. Setelah itu kita tinjau gaya pada sumbu Y. Jadi jumlah gaya pada sumbu Y itu harus sama dengan 0. Apabila gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y ini terdiri, maaf, jadi gaya-gaya pada sumbu Y ini, semua gaya yang bekerja pada sumbu Y adalah bernilai 0. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y ini apa aja? Ada gaya FMY, ada gaya W, ada gaya W1, ada gaya FC, ada gaya FCY. Jadi ada kurang lebih 5 komponen gaya sebenarnya yang bekerja. Tapi FC sendiri, FC. Oh, enggak. Sorry, sorry. Oh, oke. Sebentar, saya lihat dulu.
Ternyata FC tidak ada. Ternyata FC tidak ada. Jadi di sini tidak ada FC. Kita bisa hapus saja. Mohon maaf sebelumnya FC ternyata tidak ada. Ya, baik. Oke, baik kita lanjut lagi. Jadi jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y haruslah sama dengan nol. Baik, kita lanjut lagi. Jadi sigma FY artinya adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y itu adalah sama dengan nol. Nah, kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y itu ada FMY, ada W, ada W1, dan ada FJY. Nah, kemudian telah kita masukkan semua gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y, yakni FMY plus FMY ditambah dengan W. Kita beri tanda plus karena dia menuju ke arah atas. Min W1 min FJY, kita beri tanda min karena dia adalah menuju ke arah bawah. Sama dengan nol. Dari persamaan ini kemudian saya akan membuatnya menjadi persamaan berikut. FMY plus W sama dengan W1 plus FJY. Kemudian kita masukkan nilai dari masing-masing variabel yang sudah diketahui sehingga diperoleh persamaan akhir adalah FJY min W sama dengan 1800,60299 Newton. Ini nanti bisa kita gunakan untuk mencari variabel melalui perhitungannya selanjutnya. Nah, kemudian adalah slide. Setelah itu kita akan meninjau gerak rotasi dari sistem tersebut. Nah, momen gaya, jumlah semua momen gaya yang bekerja pada sistem tersebut dengan porosnya di titik O haruslah sama dengan 0 untuk sistem yang equilibrium. Nah, pada sistem tersebut ada beberapa momen gaya yang kita ketahui. Ada AX dikali dengan FMY. Jadi di sini A dalam arah X, AX dikali dengan FMY. Ini adalah jarak dari titik 0 ke titik A pada arah sumbu X dikalikan dengan gaya yang bekerja pada titik A ke arah atas sumbu Y, ke arah sumbu Y positif, sehingga kita bisa mengetahui momen gaya yang pertama, di mana momen gaya yang pertama ini searah jarum jam. Oh ya, dalam kesepakatan ini saya menganggap bahwasanya ketika momen gaya mengarah ke searah jarum jam adalah positif, apabila berlawanan arah jarum jam adalah negatif. Maka AXFMY itu kan searah jarum jam maka positif. Lalu ada AYFMX. Jadi ada AY itu adalah dari titik jarak dari titik O ke titik A pada arah sumbu Y. FMX itu adalah gaya FM yang bekerja pada titik A yang mengarah ke sumbu X positif. Nah, dari momen gaya ini kita mengetahui bahwasanya sistem akan berputar berlawanan arah jarum jam. Oleh karena itu nilainya adalah negatif. Untuk berikutnya adalah kita akan mencari momen gaya. Momen gaya yang disebabkan oleh gaya W. Nah, gaya W ini berada pada titik C. Nah, berada pada titik C. Dia berjarak berapa dari titik O? Caranya untuk mengetahui itu adalah kita harus mengetahui bahwa CX ini kan adalah jarak dari titik A ke C pada saat sejajar sumbu X. Sementara AX itu adalah jarak dari titik O ke A pada saat sejajar sumbu X. Nah, dari jarak CX dikurangi dengan AX ini kita bakal mengetahui jarak dari titik O ke titik C apabila sejajar dengan sumbu X. Nah, jadi CX min AX
dikalikan dengan W. Kalau kita tinjau, ternyata W ini akan mengakibatkan sistem berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, karena sistem berputar berlawanan arah jarum jam, hal ini mengakibatkan eh, tandanya menjadi negatif. Nah, selanjutnya ada plus BX min AX W1. Kita tinjau momen gaya yang disebabkan oleh gaya W1. Gaya W1 ini. Nah, kita ingin mencari jarak dari titik O ke titik B yang sejajar sumbu X. Ini berapa? Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mengurangkan BX min AX. Nah, kenapa? Karena BX itu adalah jarak dari titik A ke titik B sejajar sumbu X. Sementara A itu adalah jarak dari titik AX itu adalah jarak dari titik A ke titik O yang sejajar sumbu X. Nah, untuk mengetahui jarak dari titik O ke titik B sejajar sumbu X, maka BX harus dikurangkan dengan AX. Sehingga BX min AX dikalikan dengan gaya W1 harus sama dengan 0. Kemudian saya ingin mencari nilai W. Maka yang harus saya lakukan adalah dengan menyesuaikan persamaannya menjadi bentuk berikut. CX min AX dikalikan W ini saya pindahkan ke ruas kanan. Kemudian saya jadikan nilai CX min AX ini pindah ke ruas kiri menjadi penyebut. Sehingga W berdiri sendiri di ruas kanan. Kemudian saya memaparkan atau mensubstitusikan nilai dari masing-masing variabel yang diketahui di sini. AX itu adalah A cos alpha. Jadi AX ini adalah A cos dari sudut alpha. Cos alpha ini. Sudut yang dibentuk oleh A terhadap sumbu horizontal itu sama dengan sudut yang dibentuk antara leher femoralis dengan sumbu horizontal, yang mana besarnya 43 derajat. Sehingga dapat dipaparkan bahwasanya AX itu adalah A cos alpha. FMY maka adalah FM sin theta. AY itu adalah A sin alpha, terus FMX adalah FM cos theta. Dikurangi, kemudian setelah itu adalah kita tambahkan dengan BX min AX. BX adalah B cos beta, min AX. AX itu adalah A cos alpha, B cos beta. Kita tahu bahwasanya di sini beta itu adalah sudut antara sumbu panjang pars femoralis dengan sumbu horizontal, membentuk sudut 79 derajat. Kita tahu di sini ada beta, kemudian di sini juga ada beta. Artinya adalah sudut yang dibentuk antara BX dengan sistem ini itu besarnya sama dengan beta. Sudutnya sama-sama beta karena dia adalah dalam berseberangan. Sehingga untuk mencari BX itu adalah B cos beta. Lalu adalah dikalikan dengan W1-nya dibagi dengan CX C cos beta min AX A cos alpha sama dengan B. Lalu masukkan nilai-nilai yang diketahui dari variabel yang ada sehingga diperolehlah bahwasanya W sama dengan 725,05375 Newton. Selanjutnya adalah kita akan mencari nilai dari Fg. Jadi kita udah tahu tadi bahwasanya ada persamaan Fg min W sama dengan sekian. Maka dengan menggunakan persamaan tersebut, kita masukkan nilai W yang sudah diketahui ke persamaan ini, sehingga FJY sama dengan 1800,60299 ditambah dengan nilai W-nya 725,05375 mengakibatkan nilai FJY adalah 2525,65674 Newton. Lalu kita juga akan mencari nilai dari FCX, bila mana kita tahu dari persamaan tadi bahwasanya FMX sama dengan FGX, sehingga nilai FGX adalah sudah diketahui sebelumnya bahwasanya FGX FM cos theta maksud saya adalah 739,16973 Newton maksudnya. Ini Newton.
Ini Newton. Oke. Iya, Newton. Sehingga untuk mencari nilai Fg itu adalah akar dari Fjx kuadrat ditambah dengan Fgy kuadrat. Kita substitusikan nilai-nilainya sehingga diperolehlah nilai Fj 2631,59911 Newton. Tuh. Selanjutnya adalah kita akan mencari besarnya sudut gamma. Gamma ini adalah sudut yang dibentuk antara Fj dengan sumbu horizontal. Nah, itu gampangnya seperti itu aja. Jadi untuk mencari nilai dari gamma itu adalah kita udah tahu nilai Fjx, yakni Fj cos gamma. Kemudian kita juga udah kita udah tahu nilai Fjx, kita udah tahu nilai Fj. Maka substitusikan saja nilainya nanti. Maka adalah Fjx sama dengan Fj cos gamma. Kemudian untuk mencari nilai gammanya adalah kita akan mencari inverse cos dari Fjx per Fj. Kita substitusikan nilai-nilainya yang sudah diketahui tadi sehingga diperolehlah nilai gamma sebesar 73,7 derajat. Baik, untuk yang selanjutnya adalah kita akan membahas contoh soal yang berikutnya, yakni problem 5.6. Nah, problem 5.6 ini kita bisa melihat gambaran pemodelannya pada gambar 5.38. Nah, jadi gambaran pemodelannya seperti ini. Kemudian untuk solusinya adalah sudah saya buat kurang lebih ada seperti ini. Bila mana nilai dari A kecil itu adalah jarak dari titik O ke titik A dengan panjang sekitar 13 cm atau apabila dijadikan meter menjadi 0,13 meter. Kemudian untuk B kecil itu adalah jarak dari titik O ke titik B dengan panjang 23,5 cm atau sekitar 0,235 meter. Kemudian untuk C kecil itu adalah jarak titik O ke titik C dengan panjang 53 cm atau sekitar 0,53 meter. Kemudian di sini ada beta. Sudut beta ini adalah sudut antara tibia atau tulang 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 kering dengan sumbu horizontal. Dengan sumbu horizontal membentuk sudut sekitar 47 derajat. Lalu ada sudut theta. Di sini sudut theta ini adalah sudut antara garis gaya otot quadriceps dengan tibia membentuk sudut sebesar 17 derajat. Kemudian di sini ada FM. FM ini adalah gaya yang dikerahkan oleh otot quadriceps sebesar 1940 Newton. Ada FJ, ini adalah gaya yang disebabkan atau gaya reaksi dari join atau sendinya. Kemudian ada W1, ini adalah gaya berat tungkai bawah. Ini W1 sebesar 163 Newton. Nah, dari pemodelan ini kita bisa petakan lagi, kita bisa sebarkan lagi. Bila mana di sini kita melihat bahasanya di sini FJ dikenakan pada titik O. Maka di sini kita bisa melakukan eh, proyeksi di mana FJ ini ketika diproyeksikan ke arah sumbu Y maka akan menjadi FJY dengan arah ke bawah, lalu diproyeksikan ke sumbu X akan menjadi FJX dengan arah ke kanan atau ke arah sumbu X positif. Lalu di sini kita melihat ada FM. FM ini kita proyeksikan ke arah sumbu Y menjadi FMY dengan arah ke sumbu Y positif, sementara diproyeksikan ke sumbu X akan menjadi FMX dengan menuju sumbu X negatif atau menuju ke arah kiri. Nah, kemudian di sini untuk untuk garis A ini, untuk A ini adalah panjang dari titik O ke titik A. Bila mana A kecil ini kita bisa proyeksikan juga terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bila mana ketika diproyeksikan ke sumbu X dia A cos beta, diproyeksikan ke sumbu Y dia A sin beta.
Jadi ketika A sin beta ini adalah jarak dari titik O ke titik A yang sejajar sumbu Y, kemudian adalah sementara untuk A cos beta ini adalah jarak dari titik O ke titik A yang sejajar sumbu X. Kenapa beta menyesuaikan dengan sudut yang ini ya? Sudut ini, sorry, sudut beta ini. Sudut beta. Karena ini karena panjang dari A ini sejajar dengan tibia, maka ketika dia diproyeksikan ke arah sejajar sumbu X, maka kita koskan beta. Kalau kita proyeksikan ke arah sumbu Y, maka kita sinkan beta, A sin beta. Jadi seperti ini. Nah, kemudian adalah untuk B. Untuk B sendiri, kita juga bisa proyeksikan ke arah sumbu Y ataupun ke arah sumbu X. Namun kita proyeksikan cukup ke sumbu X saja sudah cukup kemungkinan. Maka ketika diproyeksikan ke arah sumbu X, maka dia akan bernilai B cos beta. Kemudian untuk C ketika diproyeksikan ke arah sumbu X, maka akan jadi C cos beta. Oke. Nah, kita tahu bahwasanya nilai fmx itu adalah fm cos berapa. Nah, ini fm cos berapa? Fmx itu adalah eh, besarnya gaya Fm yang diproyeksikan terhadap sumbu X. Berarti Fmx adalah Fm yang sejajar sumbu X. Maka bagaimana cara kita memproyeksikannya? Caranya adalah dengan cara Fm cos theta plus beta. Kenapa kok theta plus beta? Karena untuk memproyeksikan Fm menjadi Fmx yang sejajar sumbu X, maka kita harus mengkoskan nilai dari Fm ini dengan sudut yang terbentuk antara Fm dengan sumbu X. Sudut yang terbentuk antara Fm dengan sumbu X adalah theta ditambah dengan beta. Sementara itu untuk FMY itu adalah Fm sin theta plus beta. FMY sendiri adalah besarnya gaya Fm yang sejajar sumbu Y. Nah, dari nilai ini kita bisa mensubstitusikan variabel-variabel yang sudah ada nilainya sebagaimana dikerjakan seperti ini ya. Misalkan FMY. FMY tadi kan rumusnya Fm sin theta plus beta. Kita masukkan nilai Fm. Fm adalah 1940. Sin theta plus beta, theta itu 17, beta itu 47. Sehingga hasilnya adalah akan menjadikan 1940 dikalikan dengan sin 64 derajat. Hasil akhir dari FMY adalah sebesar 1743,66 Newton. Lalu untuk Fmx itu adalah Fm cos theta plus beta. Fm cos theta plus beta ini kita substitusikan nilai-nilainya, yakni Fm 1940, cos theta-nya 17, betanya 47. Sehingga 1940 dikalikan cos 64 derajat, hasilnya adalah kurang lebih sebesar 850,44 Newton. Kemudian kita mencoba untuk meninjau momen gaya yang terjadi pada sistem tersebut apabila kita memutuskan atau menetapkan bahwasanya titik O ini sebagai poros dari sistem yang ada. Oke, jadi pada kondisi kesetimbangan atau equilibrium, jumlah semua momen gaya yang mengenai pada sistem atau yang berlaku pada sistem itu sama dengan 0. Sehingga kita bisa melihat momen gaya yang disebabkan oleh FMY ini, FMY itu kita bisa meninjaunya dengan A cos beta dikalikan dengan FMY. Kenapa A cos beta? Karena A cos beta ini adalah jarak antara titik O ke titik A yang sejajar sumbu X. Nah, seperti itu. Oleh karena itulah, momen gaya yang disebabkan oleh FMY adalah A cos beta kali FMY. Nah, karena saya memutuskan bahwasanya apabila pergerakan rotasi berlawanan arah jarum jam, maka akan dinilai negatif. Sementara yang searah jarum jam bernilai positif, maka saya memberikan tanda bahwasanya
momen gaya yang disebabkan oleh FMY adalah negatif, maka nilainya adalah negatif A cos beta FMY. Kemudian adalah momen gaya yang disebabkan oleh FMX. Momen gaya yang disebabkan oleh FMX, kita bisa mencarinya dengan cara adalah A sin beta kali dengan FMX. A sin beta ini sendiri adalah jarak dari titik O ke titik A yang sejajar sumbu Y, ya, yang sejajar sumbu Y. Sehingga kalau kita lihat momen gaya yang disebabkan oleh FMX ini akan searah jarum jam sehingga bernilai positif. Sehingga hasilnya adalah positif A sin beta kali FMX. Kemudian kita melihat momen gaya yang disebabkan oleh W1. Momen gaya yang disebabkan oleh W1 ini kita bisa tinjau dengan cara adalah B cos beta kali dengan W1. Nah, W1 ini searah jarum jam, maka positif. Selanjutnya adalah kita menilai momen gaya yang disebabkan oleh W0. Nah, momen gaya yang disebabkan oleh W0 ini adalah C cos beta kali W0. Karena C cos beta adalah titik O ke jarak dari titik O ke titik C yang sejajar dengan sumbu X. Nah, sehingga kan kemudian kalau kita tinjau ya, momen gaya yang disebabkan oleh W0 ini adalah searah jarum jam nanti berputarnya. Sehingga mengakibatkan tandanya positif. Nah, jadi tandanya menjadi plus C cos beta kali W0. Ketika semua ini diakumulasikan, maka hasilnya harus sama dengan 0, karena sistem kita equilibrium. Lalu saya ingin mencari nilai dari W0, maka yang harus saya lakukan adalah dengan cara C cos beta kali W0 ini saya pindah ruaskan, karena saya ingin mencari W0, maka yang harus saya lakukan adalah dengan memindahkan, ya. Berarti C cos beta kali W0 ini saya pindahkan ke ruas kanan, mengakibatkan nanti persamaannya menjadi eh, ini sama dengan min C cos beta kali W0. Nah, untuk mencari W0, maka W0 harus dibikin sendiri di ruas kanan. Oleh karena itu, min C cos beta akan saya pindah ke ruas kiri, sehingga C cos beta menjadi penyebut, kemudian negatifnya akan saya kalikan dengan ini semua. Sehingga ketika negatif kali negatif A cos beta FMY menjadi positif A cos beta FMY, negatif kali positif akan menjadi negatif, negatif kali positif akan menjadi negatif. Sehingga kurang lebih nilai dari W0 itu persamaannya adalah A cos beta F kali FMY dikurangi A sin beta kali FMX dikurangi B cos beta kali W1 per C cos beta. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai dari masing-masing variabel yang sudah diketahui. Sehingga hasil akhir dari W0-nya adalah 131,72211 Newton. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari nilai dari Fg. Nilai dari Fg ini ya. Nah, bagaimana caranya? Kita mengetahui bahwasanya Fg ini bisa diproyeksikan ke arah sumbu X dan sumbu Y. Artinya maka kita bisa melakukan peninjauan awal terlebih dahulu terhadap semua gaya-gaya pada komponen sumbu X dan semua gaya yang berada pada komponen sumbu Y. Yang pertama adalah kita tinjau nilai semua gaya yang berada pada sumbu X. Karena sistem kita berada pada kesetimbangan, maka sigma fx atau semua gaya yang berada pada sumbu X, yang bekerja pada sumbu X, sejajar sumbu X, haruslah berjumlah 0 ketika diakumulasikan. Semua gaya yang sejajar dengan sumbu X itu ada Fjx searah sumbu X positif dan Fmx searah sumbu X negatif. Sehingga menjadikan persamaannya adalah Fjx min Fmx sama dengan 0. Mengakibatkan nilai dari Fjx sama dengan Fmx. Kita udah tahu kalau Fmx itu adalah Fm cos theta plus beta, bila mana hasilnya adalah ini 850,44 Newton. Maka kita bisa substitusikan Fjx sama dengan Fmx sama dengan 850,44 Newton.
Setelah itu adalah kita melakukan tinjauan pada semua gaya yang bekerja pada arah sumbu Y, yang sejajar sumbu Y. Maka sigma FY sama dengan 0, semua gaya yang bekerja sejajar sumbu Y itu ada FJY ke arah Y negatif, FMY ke arah Y positif, W1 ke arah Y negatif, W0 ke arah Y negatif. Apabila saya menetapkan bahwa saya ke arah atas positif, ke arah bawah negatif, maka persamaannya dapat saya buat sebagai berikut. FMY dikurangi FJY dikurangi W1 dikurangi W0 sama dengan 0. Sehingga karena kita ingin mencari FJY, maka kita pastikan FJY berada sendirian di ruas kanan. Maka persamaannya menjadi FMY dikurangi W1 dikurangi W0 sama dengan FJY. Kita substitusikan nilai-nilai variabel yang sudah diketahui, diperolehlah nilai FJY adalah 1448,93789 Newton. Kita udah tahu FJX, kita udah tahu FJY, tinggal kita cari FJ. Jadi FJ sama dengan akar dari FJX kuadrat ditambah FJ kuadrat. Kita substitusikan nilai masing-masing FJX dan FJY, diperolehlah nilai bahwa FJ adalah 1680,08012 Newton. Kemudian kita akan mencari nilai dari V. V ini adalah sudut yang dibentuk oleh FJ terhadap sumbu horizontal atau sumbu X. Maka yang dapat kita lakukan adalah V. V itu adalah inverse tangen dari FJY per FJX. Nah, jadi untuk mencari V adalah inverse tangen dari FJY per FJX, diperolehlah nilai V adalah 59,59 derajat. Selanjutnya kita akan membahas problem 5.7. Problem 5.7 ini pemodelannya dapat kita lihat pada gambar 5.45. Jadi gambarnya kurang lebih sebagai berikut. Komponen gaya-gaya, komponen sudut yang bekerja pada kaki itu dapat kita modelkan dalam diagram kartesian agar lebih mudah dipahami menjadi bentuk seperti ini. Lalu untuk solusinya adalah kita tahu bahwasanya FM itu adalah gaya otot yang dikerahkan oleh otot gastrocnemius dan soleus. Besarnya sekitar 1275,4 Newton. Ini ya FM. Ya, ini FM. Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Ini FM mengarah pada titik O. Lalu ada theta. Theta ini adalah sudut yang terbentuk antara gaya tarik tendon Achilles dengan sumbu horizontal sebesar 49 derajat. Nah, ini theta. Jadi theta ini adalah sudut antara FM dengan tendon Achilles berarti dengan sumbu horizontal. Sudut yang terbentuk antara gaya tarik tendon Achilles dengan sumbu horizontal. Jadi ini adalah theta. Theta ini sebesar 49 derajat. Kemudian ada beta. Beta ini adalah sudut yang terbentuk antara gaya reaksi dari sendi engkel dengan sumbu horizontal. Besarnya adalah sekitar 65 derajat. Jadi beta, misalkan ini adalah sumbu horizontal. Jadi nilai dari Fj akan membentuk sudut theta, sudut beta, maaf, terhadap sumbu horizontal ini. Nah, kenapa kok beta ditulis di sini, tidak di sini? Karena nilainya sama saja. Karena dia dalam berseberangan. Ketika di sini beta, maka di sini juga beta. Maka penulis buku ini memilih untuk menuliskan beta di sini. Tapi sebenarnya nilainya sama saja. Baik, kemudian adalah kita tahu ya bahwasanya nilai dari FM ini kita bisa proyeksikan ke arah sumbu Y dan sumbu X, FMY, FMX. Kemudian FJ kita bisa proyeksikan juga ke arah sumbu X dan sumbu Y, FJX dan FJY.
Nah, yang pertama adalah kita memproyeksikan kita akan proyeksikan gaya FM ke arah sumbu X dan sumbunya terlebih dahulu. Jadi kita akan mencari FMX. Bila mana FMX ini adalah kita dapat mengetahui nilai FMX itu adalah gaya FM yang sejajar sumbu X, itu besarnya adalah FM cos theta. Kemudian untuk FMY itu adalah besarnya FM sin theta. FM besarnya 1275,4, theta besarnya 49 derajat. Sehingga ketika disubstitusikan ke persamaan-persamaan ini, nilai dari FMX sebesar 836,73769 Newton dan nilai dari FMY sebesar 962,5566 Newton. Nah, lalu kita juga bisa membuat persamaan bahwasanya FJX itu adalah FJ cos beta. FJX itu adalah FJ yang sejajar sumbu X, berarti FJ cos beta. FJY berarti FJ yang sejajar sumbu Y, berarti FJ sin beta. Lalu kita melakukan peninjauan terhadap gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada arah sumbu X itu ketika dijumlahkan semuanya harus bernilai 0. Kenapa? Karena sistem kita adalah equilibrium atau berada pada kesetimbangan. Untuk gaya-gaya yang bekerja sejajar sumbu X itu ada FJX ke arah X positif dan FMX ke arah X negatif. Sehingga sigma fx sama dengan 0 menjadikan FJX min FMX sama dengan 0, FJX sama dengan FMX. Kita bisa paparkan ya bahwasanya FJX itu FJ cos beta, FMX itu FM cos theta. Jadi kita bisa bikin persamaannya kalau FJ itu bisa disamadengankan dengan FM cos theta per cos beta. Lalu kita beralih meninjau gaya-gaya yang bekerja pada arah sub Y. Nah, semua gaya-gaya yang bekerja pada arah sumbu Y harus bernilai sama dengan 0 karena sistem kita setimbang. Ada gaya FMY ke arah Y positif, W ke arah Y positif, dan FJY ke arah Y negatif. Sehingga persamaannya kita bisa tuliskan adalah W ditambah FMY dikurang FJY sama dengan 0. Kita paparkan bahwasanya W tambah FM sin theta, FMY adalah FM sin theta, FJ adalah FJ sin beta. Sehingga W tambah FM sin theta min FJ sin beta sama dengan 0. Lalu W ditambah dengan FM sin theta dikurangi FJ, kita substitusikan nilai yang udah kita persamaan yang udah kita buat tadi menjadi FM cos theta per cos beta sin beta sama dengan 0. Kita ingin nyari nilai W, maka persamaan-persamaan ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadinya FM cos theta jadinya adalah W sama dengan FM cos theta per cos beta kali sin beta dikurangi FM sin theta. Lalu kita substitusikan nilai-nilai dari variabel yang sudah diketahui sehingga diperoleh nilai dari W adalah sebesar 831,83316 Newton. Ini artinya adalah berat orang tersebut sekitar kurang lebih 831,83316 Newton. Kemudian adalah kita akan mencari nilai Fg. Kita tahu bahwasanya untuk mencari nilai Fg kita bisa menggunakan persamaan yang sudah kita ketahui tadi, yakni Fg sama dengan Fm cos theta per cos beta. Nah, dengan menggunakan persamaan yang udah ada tersebut, kita tinggal pakai saja. Jadi Fj sama dengan Fm cos theta per cos beta. Kita substitusikan nilai dari variabel-variabel yang sudah diketahui. Hasil akhirnya adalah Fj sama dengan 1979,89004 Newton.
Jadi kesimpulannya adalah besarnya gaya reaksi dari sendi engkel sebesar 1979,89004 Newton. Berikutnya kita akan membahas solusi dari problem 7.6. Nah, problem 7.6 ini kita diminta untuk mencari besar sudut yang dibentuk oleh hill atau bukit terhadap sumbu horizontal atau sumbu X dan juga menentukan kecepatan V1 dari mobil saat berada pada posisi 1. Nah, ini kita bisa lihat pemodelannya pada gambar 7.29. Ini adalah posisi 0, ini adalah posisi 1. Jarak dari 0 ke 1 disebut D. Theta adalah sudut yang dibentuk dari bukit terhadap sumbu horizontal. Nah, kemudian adalah ada percepatan gravitasi yang menuju Y negatif. Kemudian di sini ada mobil bergerak dari titik 0 ke titik 1 menuruni bukit. Oke, jadi untuk solusinya adalah kita bisa modelkan sebagaimana berikut. Di mana kita mengetahui bahwasanya waktu di saat mobil berada di posisi 0 itu adalah 0 sekon. Dengan kecepatan awalnya adalah juga 0 meter per sekon. Kemudian adalah kita mengetahui jarak dari titik 0 ke titik 1 itu adalah D sebesar 50 meter. Kemudian pada saat berada pada kemudian pada saat mobil sampai di posisi 1 itu membutuhkan waktu sebesar 3,8 sekon. Apabila kita mengetahui bahwasanya percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, kemudian A adalah percepatan mobil yang searah dengan kemiringan bukit, maka untuk mencari nilai dari theta kita bisa mencari dengan persamaan GLBB. Jadi kita mengetahui S itu adalah jarak, sama artinya dengan D, S sama dengan D. S sama dengan V0 kali delta T. V0 kecepatan awal, delta T ini adalah perubahan waktu, tambah setengah A delta T kuadrat. A ini adalah percepatan mobil yang eh, bergerak searah dengan kemiringan lereng atau kemiringan bukit. Kemudian delta T ini perubahan waktu yang kemudian kita kuadratkan. Sehingga S sama dengan V0 dikalikan dengan T1 min T0 tambah setengah kali A. Kemudian adalah T1 min T0 dikuadratkan. Kita masukkan nilai S50, V0-nya 0, T1-nya 3,8, T0-nya 0, A-nya adalah G sin theta. Karena G itu mengarah ke bawah. Maka A di sini adalah kita bisa proyeksikan sebagai G sin theta. Kemudian adalah T1-nya 3,8, T0-nya 0, dikuadratkan. Ini hasil dari variabel-variabel yang udah disubstitusikan nilai-nilainya. Kemudian kita cari, diperolehlah sin theta. Itu adalah sekian. Maka untuk mencari theta, kita bisa melakukan dengan cara inversin dari 100 per 141,512. Sehingga diperolehlah nilai theta adalah 44,96 derajat. Jadi, kesimpulannya adalah sudut theta yang dibentuk oleh bukit dan juga sumbu horizontal itu besarnya adalah sekitar 44,96 derajat. Kemudian adalah kita ingin mencari besarnya V1, kecepatan pada saat mobil berada pada posisi 1. Jadi kita bisa pakai persamaan berikut. VT sama dengan V0 plus A delta T. V0-nya 0, A-nya G sin theta, delta T-nya 3,8, T2 T1 min T0. Jadi T1-nya 3,8, T0-nya adalah 0, maka kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui. VT sama dengan 0 tambah G-nya 9,8, sin theta, theta-nya 44,9 derajat. Kemudian T1 min T0, 3,8 kurangi 0 itu 3,8. Jadi nilai-nilai ini kemudian kita kalikan, diperolehlah VT itu sama artinya dengan V1 itu sendiri, yakni 26,31427 meter per sekon. Jadi kecepatan mobil pada saat berada pada posisi 1 atau V1 itu adalah sekitar 26,31427 meter per sekon. Kemudian kita akan membahas problem selanjutnya.
Ya, ini ada problem 7.7. Jadi pada problem 7.7 ini ditanyakan berapa kecepatan awal dari atlet sebelum dia lepas landas atau sebelum dia melompat. Dan juga kita harus mendiskusikan atau membahas gimana caranya atlet bisa mengimprove atau mengupayakan performanya agar lebih baik lagi. Nah, performa di sini mungkin dimaksudkan adalah bagaimana agar jarak lompatan dia lebih jauh lagi, gitu. Oke, jadi sesuai dengan gambar ini, kita menganggap ya bahwa atlet ini kita anggap pada bagian tengah tubuh atlet ini adalah suatu titik, di mana titik ini kita bisa memahami bahwasanya lompatan dari atlet ini berupa gerak parabola. Nah, dari pemodelan ini bisa dibentuk seperti ini. Oke, jadi di sini diketahui bahwasanya jarak yang ditempuh oleh atlet dari titik awal dia menempuh saat ingin melompat sampai titik akhir dia mendarat itu disebut dengan S, panjangnya 9 meter. Kemudian titik pada saat atlet melambung di udara, di mana posisinya adalah berada pada titik tertinggi, posisinya sebesar 1,5 meter. Kemudian eh, pada saat melakukan lompatan, dia memerlukan yang namanya kecepatan awal, kecepatan ancang-ancangnya. Nah, V0 ini kita bisa istilahnya adalah proyeksikan ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Nah, V0 yang diproyeksikan ke arah sumbu X disebut V0X. Bentar. Oke, disebut dengan V0X. Dan V0 yang diproyeksikan searah sumbu Y disebut dengan V0Y. Nah, kemudian kita bisa perhatikan pada arah X untuk mencapai jarak maksimum diperlukan waktu berapa. Nah, rumusnya adalah kita menggunakan rumus Vx sama dengan V0 cos theta. Apabila Vx itu adalah kecepatan yang diperlukan untuk mencapai jarak X, apabila titik awalnya adalah 0, maka kecepatan itu kita bisa peroleh dari jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh untuk mencapai jarak tersebut. Jadi kecepatan yang diperlukan untuk mencapai jarak tertentu itu bisa diperoleh dengan cara jarak dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Sehingga Vx sama dengan S per Tx. Apabila waktu yang kita ingin cari adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak maksimum, maka adalah S per Tx max. S-nya adalah jarak maksimumnya, Tx max itu adalah waktu untuk mencapai jarak maksimum. Kita sama dengan V0 cos theta. Kemudian karena kita ingin mencari waktunya, maka kita ubah dari Tx max ini, kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi Tx max ada di ruas kanan, kemudian V0 cos theta-nya kita ubah ke ruas kiri sehingga menjadi penyebut di sini. Sehingga persamaan akhirnya adalah Tx max sama dengan S per V0 cos theta. Kita substitusikan nilai S9 sehingga diperoleh Dx max sama dengan 9 per V0 cos theta. Kemudian kita teliti pada arah Y. Untuk mencapai tinggi maksimum dengan hambatan udara, ya. Hambatan udara yang diabaikan. Ini hambatan udara yang diabaikan. Hmm.
Oke. Nah, jadi pada arah Y, untuk mencapai tinggi maksimum dengan hambatan udara yang diabaikan, kita memerlukan waktu, yakni TY max sama dengan X max per 2. Mengapa demikian? Sesuai dengan rumus yang sudah ada pada persamaan gerak parabola untuk mencari waktu yang diperlukan untuk menempuh tinggi maksimum, itu bisa kita peroleh dengan cara membagi dua dari waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak pada arah X maksimum. Nah, jadi Tx max itu adalah waktu untuk menempuh jarak terjauh pada arah sumbu X, kemudian Dy max itu adalah waktu yang digunakan atau diperlukan untuk menempuh titik tertinggi, yakni pada arah sumbu Y. Kita sudah tahu bahwasanya nilai Tx max adalah 9 per V0 cos theta. Sehingga kita bisa substitusikan di sini, Dy max sama dengan 9 per V0 cos theta per 2. Sehingga kita bisa bagi antara 9 dan 2 sehingga menjadi 4,5. Jadi persamaan akhirnya adalah Dy max sama dengan 4,5 per V0 cos theta. Lalu kita akan meninjau kecepatan pada titik tertinggi. Pada saat berada pada titik tertinggi, kan kita memiliki dua tinjauan ya. Dua tinjauan, ya ini tinjauan arah gerak pada sumbu X dan arah gerak pada sumbu Y. Pada saat berada pada titik tertinggi, kecepatan pada arah sumbu Y itu nilainya 0. Nah, melalui persamaan ini, VY sama dengan V0 Y min G kalikan Dy max, kita bisa gunakan untuk membentuk suatu persamaan Dy max. Kenapa kita menggunakan tanda negatif di sini? Karena titik yang kita tinjau adalah titik tertinggi, di mana pada saat posisi awalnya, dia berada pada posisi 0. Anggap saja ini posisi 0, ini adalah posisi 1. Nah, pada saat dari posisi 0 dilemparkan sampai titik tertinggi pada posisi 1, terjadi yang namanya perlambatan. Nah, akibat adanya perlambatan ini, tandanya berubah menjadi negatif. Sehingga kita gunakanlah tanda negatif di sini. VY sama dengan V0 Y min G Dy max. Kita tahu VJ itu adalah V pada saat di titik tertinggi di arah sumbu Y itu bernilai 0. Sehingga di sini 0 sama dengan V0 Y min G Dy max. Kita pindahkan negatif G Dy max ini ke ruas kiri. Lalu kita jabarkan V0 Y sebagai V0 sin theta. Sehingga diperolehlah persamaan bahwasanya Dy max sama dengan V0 sin theta per G. Selanjutnya, kita tahu bahwasanya pada gerak GLBB ada persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Nah, pada gerak parabola juga berlaku demikian. Namun, eh, pada gerak parabola ada beberapa penyesuaian. Nah, di sini eh, salah satu bentuk penyesuaiannya adalah persamaan ini. Yakni VY kuadrat sama dengan V0 Y kuadrat min 2GH. Tanda negatif ini, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, terjadi karena adanya perlambatan benda pada saat dilemparkan dari posisi 0 hingga posisi 1, yakni posisi 1 adalah posisi pada titik tertingginya. Kita tinjau pada sumbu Y, arah sumbu Y. Kemudian kita pindah ruaskan dari min 2GH yang ada di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. V kuadrat dari ruas kiri pindahkan ke ruas kanan, sehingga 2GH sama dengan V0 Y kuadrat min V kuadrat. Dari persamaan ini kita bakal memperoleh nilai dari V0 sin theta. Nilai dari V0 sin theta diperoleh dari persamaan akar 2GH. Kita substitusikan apabila G-nya 9,8 dan H-nya diketahui 1,5, diperolehlah bahwasanya V0 sin theta alias V0 Y itu adalah 5,42218 meter per sekon. Lalu kita menuju ke sini. Apabila V0 Y atau V0 sin theta-nya sudah diketahui, maka kan kita punya persamaan ini ya, T max sama dengan V0 sin theta per G. Jadi, dari persamaan tersebut kita bisa mencari nilai Ty max.
Jadi TY max sama dengan final sin theta per G, final sin thetanya adalah ini, dibagi G-nya 9,8, diperoleh TY max adalah sekitar 0,55328 sekon. Nah, dari TY max itu sendiri, tadi kita juga memperoleh persamaan ini, TY max sama dengan 4,5 per venol cos theta. Kita ingin cari nih nilai venol cos theta. Venol cos theta ini adalah Vx. Ini gimana, berapa? Nah, maka kita ubah posisinya. Kan kita punya persamaan TY max sama dengan 4,5 per venol cos theta. Kita ubah posisinya venol cos theta jadi di ruas kiri. Kemudian TY max dipindah ke ruas kanan menjadi penyebut. Nah, persamaannya berubah menjadi venol cos theta sama dengan 4,5 per TY max. TY max-nya adalah ini, 0,55328. Dari persamaan ini kita bisa memperoleh venol X. Venol X adalah nilai dari 4,5 dibagi 0,55328. Jadi venol X diperoleh 8,1332 meter per sekon. Kita dapat nilai venol X, kita dapat nilai venol Y. Dari data ini kita bisa mencari nilai venol. Jadi venol sama dengan akar dari venol X kuadrat tambah venol Y kuadrat. Kita substitusikan nilai venol X, kita substitusikan nilai venol Y. Sehingga diperolehlah venol sama dengan 9,77497 meter per sekon. Atau apabila dibulatkan, jadi venol sama dengan 9,8 meter per sekon. Sehingga kecepatan awal yang diperlukan oleh atlet untuk mulai melompat itu adalah 9,8 meter per sekon. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh atlet untuk dapat meningkatkan performanya, untuk improve performanya, dalam artian performa adalah mungkin menurut saya adalah seberapa jauh atlet tersebut dapat melompat. Nah, jadi untuk meningkatkan performanya artinya adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh atlet agar lompatan yang dia hasilkan itu bisa menempuh jarak terjauh. Nah, ada beberapa kemungkinan cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah meningkatkan kecepatan saat ancang-ancang. Sehingga kecepatan pada saat lepas landas atau melompat menjadi lebih tinggi. Nah, kenapa kok berasumsi demikian? Ini sesuai dengan persamaan tadi. Bahwasanya Vx sama dengan venol cos theta. Atau S per Tx max sama dengan venol cos theta. Artinya adalah jarak berbanding lurus dengan venol. Ketika venolnya besar, maka S-nya juga akan ikut besar. Namun kita tidak boleh mengabaikan nilai dari cos theta itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus mengupayakan agar pada saat melompat tidak membentuk sudut lompatan yang terlalu besar. Yang terlalu besar maksudnya adalah lebih dari sekitar 45 derajat. Karena apabila lebih dari 45 derajat, itu akan mengakibatkan jarak lompatan menjadi makin kecil. Karena kita bermain fungsi cos. Misalkan kita menggunakan sudut rentang 0 sampai 90 derajat. Ketika kita melompat dengan sudut lebih dari 45 derajat sampai 90 derajat, nanti ya, jarak lompatan yang dihasilkan akan makin kecil. Oleh karena itu, diupayakanlah agar saat melompat kita tidak membentuk sudut lompatan yang terlalu besar. Upayakanlah sudut lompatan kita adalah sekitar 45 derajat. Karena itu kemungkinan adalah sudut yang optimal bagi kita untuk melompat, untuk menempuh jarak yang lebih maksimum. Oh iya, dalam meningkatkan kecepatan mungkin ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Misalkan adalah dengan mengambil jarak yang lebih jauh untuk ancang-ancang. Namun, kita harus memperkirakan juga berapa jarak yang pas untuk ancang-ancang. Jangan terlalu pendek, jangan juga terlalu jauh. Kalau terlalu pendek nanti untuk mengumpulkan momentum agar kecepatan kita menjadi tinggi sebagai bekal kecepatan awal untuk melompat, takutnya kalau terlalu pendek lintasannya adalah kecepatan awal yang dihasilkan rendah, namun takutnya kalau terlalu jauh, nanti atletnya malah kecapean dulu. Akibatnya daya ledak
dari atlet untuk melompat menjadi lemah, sehingga takutnya adalah lompatannya juga tidak terlalu jauh. Sehingga kita harus memperkirakan berapa jarak yang pas bagi atlet untuk ancang-ancang, mengumpulkan momentum, mengumpulkan kecepatan, kemudian adalah mempertahankan daya ledaknya, sehingga ketika atlet menumpu pada titik tumpu sebelum melompat, itu nanti semua momentum, semua energi, semua daya ledak yang udah dikumpulkan bisa dilepaskan semaksimal mungkin. Nah, lalu kemudian yang nomor tiga adalah mengusahakan. Oke, kita ke nomor empat dulu. Jadi yang selanjutnya adalah kita harus mengupayakan agar pada saat kaki menumpu tepat sebelum melompat sesingkat mungkin. Artinya adalah ketika setelah ancang-ancang, ketika atlet mau melompat kan harus menumpu dulu, menumpu kemudian lompat. Nah, semakin singkat waktu yang diperlukan oleh atlet untuk menumpu, itu akan semakin bagus. Karena kecepatan awal, momentum yang sudah dia kumpulkan dari ancang-ancang bisa segera dia lepaskan untuk melompat. Namun apabila semakin lama waktu yang dia gunakan untuk menumpu baru melompat, misalkan berlari terus menumpu, menunggu beberapa saat baru melompat. Nah itu nanti dia akan kehilangan momentum, kehilangan daya ledak. Jadi ancang-ancang yang sudah dia lakukan akan sia-sia aja. Yang akibatnya adalah jarak lompatannya tidak jauh. Oleh karena itu, diupayakan pada saat menumpu untuk melompat waktunya sesingkat mungkin. Lalu pada saat kondisi atlet melambung di udara, upayakan atlet menggunakan teknik yang tepat agar mengurangi efek dari hambatan udara. Eh, Pada lompat jauh itu sudah ditetapkan ada beberapa gaya dan juga teknik yang bisa dipilih oleh atlet untuk melakukan lompat jauh. Nah, harapannya dari teknik-teknik tersebut, atlet bisa menemukan bagaimana cara dia bisa meminimalisir tubuhnya agar terkena hambatan udara seminim mungkin. Karena dengan meminimalkan hambatan udara yang terkena tubuhnya, maka atlet bisa menempuh jarak yang jauh. Semakin atlet misalkan adalah membesarkan tubuhnya, misalkan adalah membentangkan kedua tangannya, maka akan mengakibatkan hambatan udara yang terkena pada dirinya menjadi makin besar. Akibat adanya hambatan udara ini menjadikan lompatan dari atlet tidak terlalu jauh. Oleh karena itu, atlet harus memikirkan bagaimana teknik yang tepat agar kiranya ketika dia melompat mengurangi efek hambatan udara yang terkena pada dirinya. Nah, yang kelima, agar hasil lompatan menjadi makin jauh, harus didukung pula dengan teknik pendaratan yang benar. Nah, atlet ketika mendarat itu sudah ada beberapa peraturan dan teknik yang sudah ditetapkan. Nah, salah satunya adalah upayakan pada saat mendarat itu atlet harus mencondongkan tubuh ke depan agar ketika kakinya mendarat menyentuh tanah atau menyentuh alas, harapannya atlet bisa tubuhnya agak condong ke depan, tidak jatuh ke belakang. Karena kalau misalkan jatuh ke belakang itu akan sangat merugikan eh, dan mengurangi jarak tempuh dari lompatan atlet tersebut. Nah, karena itu penting bagi atlet untuk memperkirakan bagaimana teknik pendaratan yang tepat agar lompatannya makin jauh. Selanjutnya adalah kita akan membahas problem 7.8. Pada problem ini, kita diminta untuk mencari nilai dari V0. Ya, ini adalah kecepatan awal pada saat pemain ski ini mulai melompat, mulai melambung. Kemudian V1, V1 ini adalah kecepatan ski, kecepatan pemain ski ini pada saat dia mulai mendarat. Kemudian ada T1, waktu yang diperlukan untuk menempuh dari titik 0 ke 1. Nah, berdasarkan pemodelan ini, kita bisa modelkan lebih rinci lagi seperti model berikut ini.
Dengan mengasumsikan bahwasanya arah yang sejajar dengan kemiringan sumbu X, dengan kemiringan lereng itu adalah sebagai sumbu X. Jadi ini kita anggap sebagai sumbu X. Dan arah tegak lurus bidang miring ini adalah sumbu Y. Komponen percepatan gravitasi G pada arah sumbu X dan juga Y dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita harus lihat dulu bahwasanya di sini ada titik 0, di sini ada titik 1. Kita tahu bahwasanya V0 ini adalah kecepatan awal dari atletnya. Dia itu bisa dikatakan lurus ya, tegak lurus ya. Bukan tegak lurus, maksudnya adalah lurus, lurus horizontal. Nah, ini dari V0 ini adalah lurus horizontal. Kemudian V0 ini kita bisa proyeksikan ke arah sumbu X menjadi V0 X dan ke arah sumbu Y menjadi V0 Y. Lalu kita mengetahui bahwasanya beta itu besarnya 45 derajat. Beta ini adalah sudut yang dibentuk dari eh, bidang miring dengan horizontal. Nah, jadi antara bidang miring ini dengan sisi sumbu horizontal itu membentuk sudut beta yang besarnya 45 derajat. Nah, karena di sini adalah beta, maka di sini juga beta. Kenapa? Karena di sini adalah dalam berseberangan. Oke, kita anggap saja ada titik lain di sini. Ada titik lain di sini ketika pemain ski mencapai titik ini, dia akan memiliki percepatannya. Percepatannya A. Dia bisa diproyeksikan ke arah sumbu X-nya ini, yakni adalah AX dan juga sumbu Y, yakni AY. Jangan lupa kita juga memiliki komponen percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi arahnya selalu ke bawah, selalu ke bawah, sehingga untuk mencari nilai dari AX, nilai dari AY, kita bisa mempertimbangkan dari posisi G ini. Kita tahu bahwasanya X itu sama dengan D, sama dengan jarak tempuh dari titik 0 ke titik 1 itu sekitar 50 meter. Kemudian betanya tadi adalah 45 derajat. Kita berdasarkan data-data ini bisa menyimpulkan berapa nilai AX dan AY. AX itu adalah G per G kalikan sin beta. Nah, AX AX adalah komponen percepatan yang sejajar sumbu X. Nah, kalau misalkan kita menggunakan konsep pergerakan benda pada bidang miring ya, maka kan kita bisa memperoleh bahwasanya AX itu adalah G sin beta. Nah, G-nya G-nya kita simpan dulu, G-nya kita nyatakan sebagai G dulu aja, nggak usah dimasukin nilainya. Langsung sin beta, betanya adalah 45 derajat. Lalu ada AY. AY sama dengan min G cos beta. Sama dengan min G cos 45 derajat. Beta adalah 45 derajat. Kenapa di sini muncul tanda negatif? Negatif ini menunjukkan adanya proses perlambatan. Jadi ketika pemain ski melompat, kemudian berada pada posisi melambung di udara, ada tahap-tahap di awal di mana dia akan mengalami proses perlambatan sebelum nantinya dia mengalami proses percepatan. Nah, pada saat posisi di titik ini, eh, pemain ski mengalami proses perlambatan karena belum melewati eh, tengah dari parabola. Nah, kecepatan awal V0 ini membentuk sudut 45 derajat terhadap bidang miring. Jadi kecepatan V0 membentuk sudut 45 derajat terhadap bidang miring. Nah, membentuk sudut beta 45 derajat. Sehingga komponen dari V0 sepanjang arah X dan arah Y
dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi V0 X sama dengan V0 cos beta, bila mana betanya 45 derajat sehingga V0 cos 45 derajat. Lalu ada V0 Y. V0 Y adalah V0 sin beta, di mana beta adalah 45 derajat sehingga diperoleh V0 sin 45 derajat. Kemudian adalah untuk kedudukan pelompat ski atau pemain ski dengan gerakan sepanjang sumbu Y, kita bisa ketahui melalui persamaan Y sama dengan V0 YT plus setengah AYT kuadrat. Persamaan ini dari persamaan GLBB biasa. Asalnya itu adalah S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat ya. Lalu disesuaikan dengan sistem GLBB pada sistem parabola ini. Sehingga persamaannya berubah menjadi Y sama dengan V0 YT plus setengah AYT kuadrat. Kita substitusikan nilai-nilai yang ada di mana kalau kita meninjau pada titik 1 ya teman-teman. Jadi nilai Y adalah 0. Kemudian V0 sin 45 derajat T, maka ini adalah sin 45 adalah setengah akar 2 V0, setengah akar 2 ya. Maka jadi langsung setengah 2 V0 T. Di sini AJ adalah sudah diketahui tadi min G cos beta. Kita substitusikan di sini sehingga bisa menjadi min setengah G cos 45 derajat T kuadrat. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Lalu kita pindah ruaskan. Yang ini pindah ruas ke ruas kiri. Sehingga menjadi setengah G setengah akar 2 T kuadrat min setengah akar 2 V0 T. Nilai-nilai yang sama kita bisa coret, setengah akar 2 dan setengah akar 2 coret. T kuadrat dan T kita bisa coret, maka di sini tinggal T aja, di sini habis, sehingga V0 itu rumusnya adalah setengah GT. Kita ingin cari nilai T, maka T sama dengan 2 V0 per G. Nah, lalu bagaimana kedudukan pelompat ski pada saat pergerakan sepanjang sumbu X? Lagi-lagi kita meninjau pada titik 1. Kita memakai persamaan GLBB lagi, yakni X sama dengan V0 XT plus setengah AXT kuadrat. Untuk X-nya adalah 50, karena berada pada posisi 1, jarak dari titik 0 ke titik 1 itu adalah sekitar 50 meter, maka kita substitusikan nilainya 50. Sama dengan V0 kalikan cos 45 derajat. V0 X itu adalah V0 cos 45 derajat. Kalikan dengan T, T-nya adalah persamaan ini, kita substitusikan. Ditambah dengan setengah G sin 45 derajat, AX ini adalah G sin 45 derajat ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas tadi. Lalu T-nya ada substitusikan persamaan ini dikuadratkan. Dari sini kita bisa sederhanakan lagi ya persamaannya dengan mencoret beberapa bagian variabel yang bisa dicoret. Misalkan di sini ada G dan G kuadrat, kita bisa saling coret. Lalu di sini ada 4, ada 2, kita saling bagi sehingga menjadi tinggal 2 saja. Lalu kita persamaannya akan berubah menjadi di bawahnya ini. 50 sama dengan 2 V0 kuadrat per G setengah akar 2 tambah setengah akar 2 2 V0 kuadrat per G. Nah, di sini kita saling menghapuskan, ini 2 bisa dihapuskan, ini 2 bisa dihapuskan. Sehingga persamaannya adalah berubah menjadi 2 akar 2 V0 kuadrat per G sama dengan 50. Ini bisa kita coret 2 akar 2 dan 50 sehingga menjadi 25. Persamaannya menjadi 25 sama dengan akar 2 V0 kuadrat per G. Kita ingin mencari V0, maka adalah kita bisa peroleh persamaan dari V0 sama dengan akar dari 25 kali 9,8. Ini adalah nilai dari kecepatan gravitasinya dibagi dengan akar 2. Sehingga diperolehlah nilai dari V0 adalah 13,16211 meter per sekon. Dari persamaan ini kita bisa masukkan ke persamaan ini tadi. T sama dengan 2 V0 per G. 2 kali V0-nya adalah 13,16211 dibagi G-nya 9,8, diperoleh nilai T untuk menempuh dari titik 0 sampai mendarat di titik 1 itu sebesar 2,68614 sekon. Kalau kita ingin meninjau
berapa sih kecepatannya pada ketika dia sampai di titik satu. Nah, kecepatan V sepanjang arah X kita menggunakan persamaan Vx sama dengan V 0 X plus AXT. Misalkan kita memiliki titik di sini, dia punya kecepatan arahnya ini. Kita bisa eh, proyeksikan ke arah sumbu X menjadi Vx, proyeksikan ke arah sumbu Y menjadi Vy. Lalu Vx sama dengan V0 cos 45 derajat plus G sin 45 derajat T. V0x itu adalah V0 cos 45 derajat, AX itu adalah G sin 45 derajat. V0 kita masukkan nilainya 13,16211, cos 45 itu setengah akar 2, G itu 9,8, sin 45 setengah akar 2, T itu adalah 2,68614. Kita substitusikan semua nilainya, diperoleh Vx sama dengan 27,92102 meter per sekon. Kemudian setelah kita meninjau kecepatan V sepanjang arah X, kita meninjau kecepatan V sepanjang arah Y menggunakan persamaan Vy sama dengan V0Y plus AYT. Kita tahu bahwa V0Y adalah V0 sin beta, AY adalah min G cos beta. Sehingga persamaannya berubah menjadi Vy sama dengan V0 sin beta min G cos beta T. Kita substitusikan nilai-nilainya, diperolehlah nilai Vy sama dengan negatif 9,30698. Kita ada nilai Vx, kita ada nilai Vy. Maka untuk mencari nilai V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Substitusikan nilai-nilainya, baik itu nilai Vx dan Vy, diperolehlah nilai V sama dengan 29,43133 meter per sekon. Jadi kecepatan awal pelompat ski saat mulai melompat adalah sebesar 13,16211 meter per sekon. Kecepatan saat pendaratan sebesar 29,43133 meter per sekon. Dan total waktu dari awal melompat hingga mendarat dari titik 0 sampai titik 1 itu sebesar 2,68614 sekon. Demikian telah dibahas secara singkat terkait dengan beberapa solusi dari contoh-contoh soal yang ada pada buku Fundamental of Biomechanics ini. Mohon maaf apabila ada beberapa kekurangan dan juga kesalahan, baik itu dalam menjawab soal maupun dalam perkataan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.